Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga semuanya selalu baik-baik saja ya. Ya langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yafi Mukti Rofi, Hala Sofia, Slamet Widodo, Syamsul Huda, dan saya sendiri Lutfia yang akan mempresentasikan atau mengulas terkait tahap-tahap perkembangan anak. Perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan. Yang pertama yaitu bawaan lahir, yang kedua penentuan jenis kelamin, yang ketiga jumlah anak, dan yang keempat urutan dalam keluarga. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu 1 geminal, 2 embrionik, dan fetal. Selama tahapan prenatal ini, zigot yang awalnya hanya 1 sel kemudian tumbuh menjadi embrio yang kemudian menjadi janin. Sebelum dan sesudah lahir, perkembangan terus berlangsung mengikuti 2 prinsip. Prinsip pertama yaitu cephalocaudal, bahwa perkembangan berlangsung dari kepala ke bagian bawah tubuh. Kepala embrio, otak, dan mata terbentuk paling awal dan berukuran besar serta tidak proporsional sampai bagian-bagian tubuh lain yang terbentuk. Yang kedua yaitu prinsip proximodistal. Perkembangan berlangsung dari bagian-bagian tubuh yang dekat dengan bagian tengah tubuh menuju keluar. Kepala dan dada embrio terbentuk sebelum terbentuknya tungkai lengan, serta kaki terbentuk sebelum terbentuknya jari tangan dan kaki. Tahap germinal. Tahapan germinal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel cepat atau mitosis. 72 jam setelah pembuahan, zigot membelah diri menjadi 16 dan kemudian 32 sel. Sehari kemudian menjadi 64 sel. Pembelahan ini terus berlangsung sampai 1 sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang membentuk tubuh manusia. Sambil terus membelah diri, sel telur yang telah dibuahi kemudian melewati tuba falopi menuju rahim dengan perjalanan 3-4 hari. Bentuk yang semula kumpulan sel yang berbentuk bola berubah menjadi bulatan yang berisi cairan dan disebut blatosista. Blastosista ini menampung bebas dalam rahim selama 1-2 hari lalu melekat di dinding rahim. Hanya sekitar 10-20% dari telur yang dibuahi yang dapat menyelesaikan tugas penting melekatkan diri pada dinding rahim dan menjadi embrio. Sebelum meletakkan diri, seiring dengan diferensiasi sel terjadi, beberapa sel di bagian luar blastosista berkumpul di satu sisi untuk membentuk cakram embrionik. Masa sel yang menebal yang menjadi tempat bagi embrio untuk mulai berkembang. Masa ini akan melakukan diferensiasi menjadi 3 lapisan. Ektoderma, lapisan paling atas, akan menjadi lapisan kulit luar, kuku, rambut, gigi, panca indera, dan sistem saraf, termasuk otak dan tulang belakang. Endoderma, lapisan bawah, akan menjadi sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah, dan pernapasan. Mesoderma, yaitu lapisan tengah, akan membangun dan
diferensiasi menjadi lapisan kulit dalam, otot, tulang, serta sistem pembuangan dan sirkulasi. Bagian lain dari blastosista mulai terbentuk menjadi organ yang akan menghidupi dan melindungi embrio, yaitu rongga amnion dengan lapisan luarnya amnion dan karyon, plasenta, dan tali pusar. Yang kedua yaitu tahapan embrionik. Tahapan kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Cacat yang terjadi pada saat kehamilan tahapan selanjutnya tidak lebih serius. Janin laki-laki lebih memiliki kemungkinan untuk mengalami keguguran secara spontan atau dilahirkan dalam keadaan meninggal daripada janin perempuan, walaupun sekitar 125 laki-laki dikonsepsi untuk 100 perempuan. Fakta yang dihubungkan dengan mobilitas sperma dalam membawa kromosom Y yang lebih kecil, hanya 105 anak laki-laki yang dilahirkan untuk setiap 100 perempuan. Kerentanan laki-laki berlanjut setelah dilahirkan. Lebih banyak dari mereka yang di awal kehidupan, dan di setiap tahapan kemudian mereka lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit. Hasilnya, hanya ada 96 laki-laki untuk 100 perempuan di Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu tahapan fetal. Tahapan ketiga masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku jari, tangan, dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Tingkat aktivitas dan pergerakan janin menunjukkan perbedaan individual yang ditandai dengan kecepatan jantung mereka yang berubah-ubah. Janin laki-laki terlepas dari besar dan ukurannya lebih efektif dan cenderung lebih semangat saat bergerak selama masa kehamilan. Dengan demikian, kecenderungan bayi laki-laki untuk lebih aktif dibandingkan bayi perempuan mungkin merupakan bagian dari pembawaan sejak lahir. Berawal dari sekitar minggu ke-12 masa kehamilan, janin menelan dan menghirup cairan ketuban, tepatnya hidup. Cairan ketuban mengandung zat-zat yang melewati plasenta dari aliran darah ibu dan memasuki aliran darah bayi. Mengonsumsi zat ini dapat merangsang indera pengucapan dan penciuman yang sedang berkembang dan berkontribusi terhadap perkembangan organ yang dibutuhkan untuk bernafas dan mencerna. Sel perasa yang matang terdengar seperti di dalam rahim. Bayi baru lahir mengisap lebih sering saat mendengar suara yang difilter, menunjukkan bahwa janin telah mengembangkan preferensi terhadap bunyi yang mereka dengar sebelum lahir. Ya, di sini saya akan meneruskan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama adalah teratogen. Teratogen sendiri adalah unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila teratogen beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Begitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah faktor dari ibu. Faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi janin diantaranya campak rubella, sifilis, herpes alat kemaluan, dan AIDS.
Selain dari penyakit, usia ibu juga mempengaruhi janin. Ibu yang hamil di usia hamil yang di usia beresiko yaitu saat remaja atau di bawah 18 tahun, dan saat usia ibu sudah memasuki dewasa tengah atau di atas 35 tahun. Bayi yang lahir dari ibu remaja kebanyakan mengalami prematur dan keguguran. Pada ibu yang berusia parubaya, kehamilan bisa berakibat keguguran, keterbelakangan mental bayi, dan komplikasi penyakit. Lalu yang selanjutnya adalah faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan juga bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi, bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Selain itu, usia ayah yang sudah terlalu tua mengakibatkan anak kekurangan kalsium sehingga tinggi badannya kurang dan mengakibatkan anak mengalami keterbelakangan mental seperti Down syndrome. Begitu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat berhati-hati dengan lingkungan dan apa yang akan dikonsumsinya, karena jika ia mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan-bahan beracun dapat mengganggu perkembangan janin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samuel Widodo, NIM 1917404443, akan sedikit menjelaskan tentang tahapan selanjutnya, yaitu tahapan perinatal. Nah, pada tahapan ini bayi itu berumur sekitar 2 minggu atau sampai umur 2 tahun. Nah, pada masa ini dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian. Masa anak usia segini sering disebut dengan istilah golden age atau masa keemasan, karena merupakan periode di mana dasar-dasar untuk kepribadian kedewasaan itu mulai diletakkan, seperti sudah aktifnya tangan atau kaki ketika mulai merangkak atau mulai latihan berjalan dengan lincahnya. Pada masa ini pula, hampir seluruh potensi anak itu mengalami perkembangan yang sangat pesat dibandingkan dengan tahapan sebelumnya, yaitu tahapan prenatal atau sebelum kelahiran. Nah, sifat yang harus dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini ini yaitu aspek pengembangan perilaku dengan pembiasaan yang meliputi sosial, emosi, kemandirian, nilai-nilai moral ataupun agama, serta kemampuan dasar yang meliputi pengembangan bahasa, kognitif, seni, dan fisik motorik. Nah, pada saat tahap ini pula bayi itu diajarkan kosakata dasar seperti kosakata memanggil ibu, memanggil ayah, ataupun kata-kata yang dasar yang diajarkan ibu kepada anak-anaknya, kepada anak yang masih berumur sekitar 2 minggu sampai umur 2 tahunan. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu tahap postnatal. Postnatal adalah tahap atau masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi sudah keluar dari dalam kandungan. Setelah bayi lahir keluar kandungan akan mengalami perkembangan meliputi masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan, dan akhir masa anak-anak.
lalu masa remaja, masa awal dewasa, masa akhir dewasa, dan sampai masa tua. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa postnatal. Yang pertama yaitu pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu merupakan salah satu faktor terpenting dan berpengaruh pada perkembangan anak. Juga ada peribahasa yang mengatakan ibu adalah sekolah pertama. Apabila ibu yang mempunyai pengetahuan yang kurang tentang mengasuh anak contohnya, maka bisa berdampak kurang baik juga pada anaknya nanti. Begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu gizi. Pada tahap tumbuh kembang anak sangat diperlukan makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin, zat besi, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Semua itu harus dalam porsi yang cukup. Dan apabila kebutuhan gizinya berkurang, maksudnya kurang, maka akan menghambat atau berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Selanjutnya, budaya lingkungan. Budaya lingkungan juga akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, orang tua sangat perlu memantau, monitoring, memperhatikan lingkungan pergaulan sekitarnya agar anak tetap dalam lingkungan yang baik. Selanjutnya, status sosial ekonomi. Dalam hal ini, status sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila status ekonomi dalam keluarganya cukup, maka kebutuhan anak juga dapat tercukupi. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, lingkungan fisik. Keadaan lingkungan yang kurang sehat, seperti contohnya kurangnya sinar matahari yang masuk ke rumah, atau kurangnya kebersihan juga akan berpengaruh pada perkembangan anak nantinya. Dan selanjutnya lingkungan pengasuhan. Pada lingkungan pengasuhan anak ini, interaksi ibu dengan anak sangat dibutuhkan. Interaksi ibu dengan anak akan menimbulkan keakraban dan anak nantinya akan terbuka kepada dua orang tuanya dan mudah berinteraksi juga dengan lingkungan sekitar nantinya. Selanjutnya, stimulasi. Perkembangan pasti memerlukan stimulasi. Pada perkembangan anak, stimulasi yang diberikan seperti misalnya memberikan mainan, keterlibatan ibu dan anggota keluarganya yang lain terhadap kegiatan anak. Anak yang mendapatkan stimulasi terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang bahkan mendapatkan stimulasi. Selanjutnya, yang terakhir olahraga atau latihan fisik. Olahraga atau latihan fisik dapat memacu perkembangan anak karena dapat meningkatkan sirkulasi darah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan otot dan sel, jadi anak tidak mudah sakit. Sekian, terima kasih. Yang terakhir yaitu hubungan masa prenatal dan postnatal dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi yaitu ilmu yang membahas tentang perilaku dan berbagai proses mental yang memiliki tujuan untuk dapat mengenal diri sendiri. Dengan pengenalan ini, seorang bisa menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Sedangkan hubungan masa prenatal dan postnatal dengan ilmu psikologi perkembangan peserta didik itu sangatlah penting, karena seorang guru ketika memahami sudah paham tentang masa prenatal dan postnatal peserta didiknya, seorang guru tersebut akan lebih tahu apa yang akan dilakukan kepada peserta didiknya. Jadi lebih memahami psikologi peserta didik itu juga akan lebih tepat dalam menangani peserta didik. Jadi contoh ketika ada peserta didik yang masa prenatalnya itu seorang ibu yang mengandung janinnya itu kekurangan makanan dan minuman, jadi sering puasa, ibunya itu sering puasa sehingga janinnya itu tumbuhnya kurang sempurna.
Dan ada juga ketika pada masa postnatal, ketika seorang peserta didiknya itu tumbuh ya, berkembang di lingkungan yang salah, di lingkungan yang kurang tepat, atau kurangnya interaksi antara ibu bapak kepada peserta didik tersebut. Jadi seorang guru bisa lebih tahu, lebih memahami apa yang harus dilakukan yang tepat terhadap peserta didik tersebut. Jadi sehingga dalam menyampaikan materi dan juga menyampaikan materi, memahamkan materi kepada peserta didik itu lebih mudah dengan adanya pengetahuan masa prenatal dan masa postnatal terhadap peserta didik. Seperti itu. Ya, mungkin itu semua yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum